Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Baiklah, terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita hari ini. Marilah kita awali dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 356 ayat 6. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih karunia-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau menyertai tidur kami sepanjang malam ini, dan kami bisa bangun di pagi hari yang indah ini. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami, pribadi lepas pribadi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menyalahgunakan nama Allah, termasuk membuat janji palsu dengan memakai nama Allah, ataupun menyebutnya dengan sembrono dan tidak sungguh-sungguh, atau mengutuk, menghujat, dan ini akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah sendiri. Nama Allah harus dikuduskan, dihormati, dan disegani sebagai amat kudus, dan hanya dapat dipergunakan dengan cara yang baik dan suci. Larangan ini tidak hanya mencakup sumpah palsu, kesaksian palsu, tetapi juga penggunaan nama ilahi secara tahyul. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu dosa yang sering tidak disadari oleh umat Tuhan, yaitu pelanggaran akan hal seperti dalam nas renungan harian kita hari ini. Dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan kita tahu, pelanggaran ini berkaitan dengan dua hal. Dan yang pertama, penyebutan nama Tuhan yang dilontarkan secara sembrono dan tidak hormat.
Ujaran seperti ini berarti menempatkan Tuhan pada posisi sama dengan manusia. Dan yang kedua, penyertaan nama Tuhan dalam sumpah palsu. Melakukan itu berarti melecehkan Tuhan, merendahkan Tuhan. Tatkala seseorang bersumpah palsu, berkata ia tidak berbuat sesuatu kejahatan, padahal dia melakukannya. Dia telah menjadikan Tuhan sekutunya dalam persekongkolan dan kebohongan. Dan kepada orang-orang tersebut, Tuhan akan menumpahkan murkanya. Tuhan akan menghukum orang-orang yang seperti itu. Hidup kudus hendaknya bukan hanya terlihat dari sikap hidup saja, melainkan juga hadir dalam tutur kata yang baik. Di dalam orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, dia selalu bergaul baik dengan Tuhan, ini akan terpancar budi bahasa yang baik, tutur kata yang selalu memuliakan Allah. Dia hormat kepada Tuhan. Dan setiap orang yang selalu bergaul dengan Tuhan akan membangun komunikasi yang baik dengan sesama manusia. Dan saat kita bergaul dengan baik dengan Tuhan, di saat itu juga kita melihat bahwa karya keselamatan dan kehebatan Allah kita itu luar biasa. Maka dari itu kita harus menguduskan nama Tuhan. Kita harus memuji memuliakan nama Tuhan. Dan jangan menyalahgunakan nama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang selalu melindungi kami hingga pada saat hari ini. Jadikan kami ya Tuhan agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu saja, namun yang terutama menjadi pelaku firman-Mu dan juga menghidupinya dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami umat-Mu agar tidak meremehkan kuasa-Mu. Ajari kami memakai mulut kami agar selalu menguduskan nama-Mu. Bapa yang baik, hanya kuat kuasa dan perlindungan yang kami rasakan dari Tuhan di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Engkaulah tabib yang agung buat kami. Untuk itu ajari kami Tuhan memohon doa-doa yang Engkau tuluskan di dalam hidup kami, agar pujian syukur kami tetap bagi buat-Mu saja. Bapa yang baik, apapun masalah dalam hidup kami tidak akan goyah, sebab firman-Mu lah yang menjadi dasar pondasi hidup kami. Aktivitas kami dalam satu hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan berkati setiap pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.